Halo, selamat pagi anak-anakku. Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 pada semester genap. Pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang pengertian teks ulasan bersama Ibu Teresia. Mari kita pahami dan mengupas lebih dalam secara seksama. Untuk memahami lebih lanjut, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian serta ciri-ciri teks ulasan berdasarkan isi dan objek ulasannya. Baiklah, pernahkah kalian menyaksikan ataupun membaca novel, mungkin juga buku, dan juga Ibu yakin percaya kalian pernah menyaksikan pagelaran pentas seni, mengunjungi pameran lukisan, dan juga ini yang tak kalah pentingnya sering kalian saksikan adalah menonton film. Nah, dari sinetron atau pagelaran seni, mungkin juga lukisan dan film, tidak jarang kalian itu sering berkomentar. Komentar-komentar yang seru, lucu, bagus, atau mungkin juga yang mengasihkan bagi kalian. Nah, komentar-komentar yang spontan seperti itulah yang dinamakan dengan mengulas secara sederhana atau mengomentari dalam bentuk sederhana. Dengan demikian, mengulas atau mengomentari bagi kalian bukanlah sesuatu yang asing. Apa yang dimaksud dengan pengertian teks ulasan? Menurut Kosasih, teks ulasan atau sama dengan resensi, yaitu memperkenalkan buku atau karya kepada pembaca dan membantu untuk memahami atau bahkan mempertimbangkan untuk memilihnya. Sedangkan menurut Waluyo, teks ulasan, beliau berpendapat bahwa ulasan atau review atau yang disebut dengan teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu buku atau karya. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri teks ulasan itu? Berikut ini ciri-ciri teks ulasan. 1. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. 2. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis. 3.
Opini yang ditulis dalam teks ulasan berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. 4. Membahas latar belakang dan hubungan dengan karya lain yang sejenis. Lima, memuat pendapat dan gambaran mengenai isi atau makna dalam suatu karya yang ditulis. 6. Memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang diulas. 7. Memiliki nama lain yaitu resensi. Setelah mengetahui ciri-cirinya, lalu dalam suatu melakukan kegiatan pasti ada tujuannya. Nah, tujuan teks ulasan. 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi dari suatu karya. 4. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau dibuatkan resensi. 5. Mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Enam, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. 7. Memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam suatu karya. 8. Memberikan pertimbangan kepada pembaca. Apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak? 9. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya serupa. 10. Memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk memilih dan menikmati suatu karya. Nah, setelah kalian memahami tujuan melakukan resensi atau mengulas, sekarang kenali juga jenis-jenis teks ulasan. Teks ulasan memiliki berbagai jenis sesuai dengan isi dan juga maksud tujuan teks tersebut dibuat. Berikut ini jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isinya dibedakan menjadi 3, yaitu teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Selanjutnya, kita bahas satu persatu berbagai jenis teks tadi berdasarkan isinya. Yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif merupakan ulasan terhadap sebuah karya yang diuraikan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Umumnya, jenis teks ulasan informatif
hanya memaparkan secara umum mengenai gambaran dari suatu karya yang kemudian dapat dinilai melalui bahasa yang digunakan, yakni singkat, padat, jelas, dan luas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya hanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas, tanpa diulas lebih jauh atau lebih lengkap lagi. 2. Teks ulasan deskriptif. Untuk teks ulasan deskriptif, biasanya merupakan gambaran dari sebuah karya sastra. Di dalam teks ulasan deskriptif, karya sastra akan digambarkan secara sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya agar pembaca memahami betul maksud dari penulis karya sastra itu. Tiga, teks ulasan kritis. Jenis teks ulasan yang terakhir yakni teks ulasan kritis. Berbeda dengan dua jenis teks ulasan yang di atas. Teks ulasan kritis memang sengaja memberikan kritikan terhadap karya sastra melalui sudut pandang tertentu. Dalam artian, penulis teks ulasan memang sepenuhnya menggunakan daya analisis secara subjektif dari pandangan penulis. Hal ini artinya teks ulasan kritis biasanya tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan acuan untuk suatu karya karena sifatnya subjektif. Berikutnya, untuk kalian dapat menulis resensi yang baik, sebaiknya dipahami cara menulis resensi. Berikut ini cara mempersiapkan diri untuk membuat teks ulasan atau resensi menurut struktur dan kaidah yang sesuai. 1. Mencatat identitas suatu karya sastra yang akan diulas meliputi judul karya, penulis, pihak lain yang memegang peranan penting di dalamnya, tanggal terbit. Nah, berbagai yang akan kalian ulas, mungkin film, novel, buku, pagelaran seni, atau mungkin juga pameran lukisan. Dongeng juga bisa. 2. Mencatat berbagai hal menarik yang menjadi pesona utama dari karya sastra yang akan diulas. Jadi, misalkan film, ketika kalian sedang menyaksikan itu, sambil diingat atau sambil dicatat hal-hal penting yang akan menjadi cerita pada ulasanmu. Ketiga, menganalisis kemudian menelaah kelebihan dan kekurangan isi dalam suatu karya sastra. Nah, pada sebuah film, misalkan kalian mengulas film, pasti di sana ada pesan moral yang ingin disampaikan, perbuatan-perbuatan baik yang bisa dicontoh oleh para penontonnya. Nah, dengan demikian pasti bisa menentukan kurangnya atau kelebihannya. Misalkan saja dalam film itu banyak menggunakan bahasa daerah. Jadi
Hal itu menjadi kekurangan karena tidak dapat dipahami yang dimaksudkan oleh si penonton. 4. Membuat simpulan mengenai isi dan kesan secara keseluruhan yang didapatkan setelah membaca dan menikmati karya sastra. Ya, kesimpulannya menurutmu bagaimana? Novel ini layakkah ditonton? Karena novel ini layak untuk ditonton karena memberikan pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan para remaja. Kan begitu. 5. Membuat saran yang menunjukkan suatu aksi konkret yang dapat dilakukan atau diharapkan bagi karya yang sudah diulas. Nah, ini suatu tindakan nyata dalam hal suatu karya yang sudah diulas tersebut. Berikut contoh ulasan film. Langkah yang pertama tentu kalian menuliskan identitas karya ya. Identitas karya, selanjutnya isi teks ulasan. Nah, hal ini apa yang sudah kalian dapatkan ketika tadi menyaksikan dengan seksama, mungkin itu menyaksikan menonton film, juga menonton sinetron, atau mendengarkan dongeng, atau membaca novel. Nah, hal-hal penting itulah yang kalian catat. Nah, berikut juga. Setelah hal penting tadi kalian temukan, lalu dikembangkan dalam beberapa paragraf. Jadi nanti ada orientasinya, ada analisisnya, ada evaluasinya, dan juga sinopsisnya. Begitu. Nah, setelah dirangkaikan menjadi sesuai dengan urutan cerita, berdasarkan hal penting yang sudah kalian dapatkan tadi, pasti kalian akan bercerita seperti kalian menelaah novel ya. Ada alurnya, ada karakter yang diperankan, pesan moralnya bagaimana, itu. Ini juga merupakan contoh dalam menuliskan resensi. Setelah kalian membuatkan sebuah ceritanya tadi, hal penting sudah dikembangkan dalam beberapa paragraf. Selanjutnya, kalian juga harus mampu untuk menyimpulkan bagaimana novel yang sudah kalian baca, atau musik yang sudah kalian dengarkan, sinetron yang sudah kalian saksikan, film yang sudah kalian tonton. Contohnya, film Keluarga Cemara. Kisah di film Keluarga Cemara ini adalah film keluarga khas dan ringan, namun memiliki pelajaran hidup yang layak untuk ditonton bersama keluarga. Baik anakku, tak terasa tiba saatnya kalian untuk berlatih, untuk mengungkapkan apa yang sudah kalian dengar dan sudah kalian baca pada contoh-contoh di atas tadi. Sekarang silakan disaksikan film dalam link ini. Selanjutnya, setelah menyaksikan film di atas, silakan kalian mengutarakan atau
mengulasnya menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, temukan kekurangan dan kelebihannya dari film yang sudah kalian saksikan itu. Dan yang ketiga, buatkan kesimpulannya. Semoga kalian bisa untuk memahami dan menuangkannya dalam bentuk karyamu. Sebelum kita berpisah, mari berefleksi terlebih dahulu. Pertama, apa manfaatnya kalian mempelajari teks ulasan dalam kehidupan sehari-harimu sebagai pelajar? 2. Jika ada manfaatnya, coba jelaskan. 3. Usaha atau bukti nyata apa untuk menunjukkan kebermaknaan teks ulasan dalam kehidupan sehari-harimu sebagai pelajar? Silahkan berkreativitas. Terima kasih.